5 tahun yang lalu saya mengundang anak muda ini. 5 tahun yang lalu saya mengundang anak muda ini untuk bercerita di usianya waktu itu kalau saya tidak salah 23 tahun, tapi satu gerakan yang dia mulai waktu itu bang luar biasa. Dari awalnya hanya memberikan literasi bagi anak-anak yang kurang mampu dengan penyediaan buku. Sekarang saya dengar itu lebih dari 200 anak-anak dari keluarga prasejahtera diberi beasiswa oleh dia dan teman-temannya. Siapa dia? Mari kita sambut Panji. Panji. Apa kabar? Uits, kamu bawa apa itu? Uits, ini siapa? Kenalin dulu. Kasab penerima beasiswa Isban Ban Oh, Foundation. salah satu penerima beasiswa dari berapa? Dari 225 anak. 225 anak. Oleh Kasab, nanti kamu cerita ya, berasal dari latar belakang keluarga seperti apa, dapat beasiswa apa. Oke, nanti kita dengarkan cerita tentang Kasab. Kamu boleh duduk dulu. Siap. Aku ngobrol sama Panji ya. Oke, silakan Panji. Terima kasih Bang Andi. Tunggu dulu, kamu bawa apa ini? Sertifikat dari Young Southeast Asian Leaders Initiative, program intensif akademik untuk anak-anak muda di Asia Tenggara. Dan waktu itu tahun 2015 mewakili salah satu dari anak muda di Indonesia. 5 tahun yang lalu, apa yang kamu mulai? 5 tahun lalu itu kita Isban Ban Foundation, organisasi anak-anak muda yang ada di Banten, khususnya kita fokus untuk bantu anak-anak di Banten dalam hal pendidikan, Bang. 5 tahun lalu artinya 5 tahun juga usia organisasi kami. Jadi sebenarnya 10 tahun yang lalu ya? Betul. Jadi waktu di Kikendi itu sebenarnya sudah 5 tahun perjalanan ya? Iya. Jadi sampai hari ini 10 tahun? 10 tahun. Wah, luar biasa. Satu dekade. Waktu itu sebenarnya di 10 tahun lalu, satu dekade ke belakang, tahun 2013, berawal dari bencana banjir, Bang Andi. Di mana kita, anak-anak muda Banten, lewat forum OSIS Banten dan Banten Muda Community, itu sama-sama menggalang dana untuk ngebantuin korban banjir di salah satu desa di Kabupaten Serang. Dan dari sanalah kita ketemu anak-anak kecil, ada anak-anak sekitar 20-an anak, bilang ke kami, para relawan yang turun, mereka bilang, Kak, kok cuman bantuannya buat bapak-bapak, ibu-ibu, kita juga sepatu banyak yang hanyut, Kak Panji, banyak juga tas-tas yang hilang, atau bahkan buku-buku mereka tuh udah pada basah. Dari situlah inspirasi pertama, Taman Baca Istana Belajar Anak Banten didirikan. Oke, luar biasa. Ini hati yang tersentuh ketika ada bencana ya. Katanya sejak kecil kamu ditinggal oleh ayah ya? Iya. Usia berapa ayah meninggal? Itu 2,5 tahun, Bang Andi. Jadi saya masih 2,5 tahun dan ayah meninggal waktu itu serangan jantung. Dari situlah saya jadi anak yatim yang dirawat oleh single parents, mamah sendiri. Saya sebutnya mamah. Dan mama ngerawat sampai hari ini juga terus memberikan banyak kasih dan penuh cinta buat anaknya. Walaupun sudah menikah misalnya. Iya, gitu. iya. Tetap anak. Tetap anak. Iya. Mama ada di sini enggak? Oh, mama ada di sini. Boleh berdiri, mama? Iya, ibu yang luar biasa, single parent. Membesarkan Panji, mendidik, merawat, padahal mama sendiri lulusan SMP waktu itu. SMP. Dan kaget-kaget ditinggal suami harus berjuang sendiri ya. Ya, kita berikan aplaus untuk ibu yang luar biasa. Terima kasih. Ya. Baik, sebelum kita lanjutkan Panji, ada baiknya kita lihat dulu tayangan berikut ini. Istana Belajar Anak Banten yang diprakarsai oleh Panji Aziz Pratama telah memberikan banyak manfaat bagi pendidikan anak-anak di Banten. Tidak cukup hanya membuat taman baca, Isban Ban Foundation ingin memberikan dampak yang besar untuk pendidikan. Dimulai tahun 2018, Isban Ban memberikan bantuan beasiswa berkelanjutan bagi anak-anak yang mengalami keterbatasan. Albiansyah salah satu penerima beasiswa pendidikan dari Isban Ban sejak SMP hingga sekarang duduk di bangku SMK. Ayahnya meninggal kan lebih dulu ya dari ibunya. Itu Albi masih kecil banget kalau ayahnya. Kalau ibunya pas Albi kelas 6
ibunya meninggal. Ya dia sih mandiri, apa-apa dia nggak pernah ngeluh sama saya, walaupun saya tahu kadang kurang, tapi dia nggak ngeluh. Saya alhamdulillah, saya pertama kali dapat bantuan, saya sampai ngomong sama kakaknya itu yang wawancara saya berkali-kali bilang makasih. Kalau nggak ada yayasan saya juga nggak tahu dah, karena saya kayaknya nggak takutnya ada kemampuan buat nyekolahin gitu. Kita dapat rekomendasi dari teman-teman relawan yang rumahnya dekat sini, itu ada anak yang membutuhkan, dan dia juga baru kehilangan ibunya. Pas kita survei ternyata anaknya nih tinggal sendiri, yatim piatu, baru saja meninggal, dan benar-benar hidup sebatang kara. Dari Isbanban fokusnya untuk pendidikan, tapi nanti ada biaya bulanan untuk kehidupannya Albi ya. Jadi nanti selain pendidikan, nanti untuk per bulannya itu dibantukan untuk biaya-biaya yang menunjang kehidupan sehari-hari. Seperti itu, biaya bisa listrik, bisa biaya pulsa segala macam. Nah, fokusnya memang membuat Albi ini pendidikannya lebih baik. Gitu sih. Selain memberikan beasiswa sekolah, Isbanban juga memberikan pendampingan bagi siapapun untuk mendapatkan beasiswa guna melanjutkan ke perguruan tinggi. Mulai dibantu dari dananya, terus kayak kakak mentornya gitu kan ngebantuin belajar kayak gimana gitu. Kalau ngeliat Isbanban kayak lebih bermanfaat itu buat orang ya. Jadi Fatima tuh kayak pengen lah gitu bermanfaat buat orang lain juga gitu. Kayak ngebantu orang lain juga gitu supaya orang lain juga bisa merasakan pendidikan yang lebih baik gitu. Isbanban juga memiliki program iLeads atau Isbanban Leadership Academy bagi para relawan guna mengembangkan kapasitas sumber daya manusia. Panji berharap gerakannya ini bisa menjangkau ke seluruh Indonesia dan percaya anak muda tidak hanya menawarkan janji, namun solusi. Jadi dulu berangkat dari komunitas, sekarang Isbanban sudah jadi foundation atau jadi yayasan ya. Betul, Bang Andi. Dan itu ada relawan-relawannya ya. Ya. Dan aku lihat ada sebagian relawan yang hadir ya. Boleh berdiri relawan Isbanban? Iya, kita berikan aplaus. Luar biasa, terima kasih. Ada berapa banyak relawan yang sekarang tergabung? Kalau per tahun ini itu ada sekitar 150 relawan. Wow. Tapi kalau dihitung dari satu dekade ke belakang, mungkin sudah mencapai 1.500 ke atas relawan. Jadi banyak anak muda yang baik ya di negeri ini ya. Jadi ada 225 anak yang mendapatkan beasiswa. Ya, Kriteria untuk mendapatkan, tunggu dulu. Duitnya dari mana ini? Beberapa jenis pendanaan yang kita lakukan. Yang pertama biasanya kita melalui pendanaan platform fundraising. Oke. Nah, kemarin banget itu kita baru kerjasama dengan benihbaik.com. Benihbaik.com. Siapa foundersnya itu ya? Nah, sepertinya saya kenal nih di depan saya sendiri. Pokoknya yang botak gitu lah. Ya, ya okay. Jadi kemarin saja baru 194 anak kita kasih beasiswa melalui benihbaik.com dan mitra perusahaan. Ada juga selain platform fundraising, kita buat skema-skema seperti pendanaan publik lainnya seperti donatur publik bulanan. Jadi ada regular donor yang memberikan dana ke rekening Yayasan Isbanban, macam-macam bentukannya. Ada juga sebenarnya Bang Andi, nggak semua bentuknya dana, tapi bentuknya seperti partnership barang. Ada yang kasih sepatu, ada yang kasih ada yang kasih buku bacaan, ada yang kasih krayon dan lain-lain. Sebenarnya banyak platform yang baik juga saya dengar ya, yang membantu. Nggak semata-mata Benih Baik, tapi yang lain juga. Kriteria untuk bisa mendapatkan beasiswa di Isbanban Foundation ini apa ya? Yang pertama, karena kita yayasannya basisnya di Banten, jadi anaknya memang harus anak Banten, Bang Andi. Oh, oke. Yang pertama anak Banten, yang kedua anak ini berasal dari keluarga yang secara ekonomi memiliki keterbatasan. Okay. Dan yang ketiga, anak ini harus punya mimpi dan bisa nunjukin ke kita kalau dia tuh memang punya mimpi yang bisa dia wujudkan. Yang bisa dia wujudkan. Oke. Gitu. Kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Kandi. Karena prinsip kita cuma satu, help people to help themselves. Bantu
orang lain supaya dia bisa membantu dirinya sendiri.